صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Adapun refleksi Ramadan yang ketiga adalah istiqamahnya kita dalam membantu sesama. Dulu waktu bulan Ramadan kita selalu bersedekah, berinfak. Kita lihat bagaimana di sekeliling kita orang yang membutuhkan. Kita hantar makanan ke tempat-tempat saudara kita hantar makanan ke jiran tetangga kita hantar makanan ke panti-panti asuhan, kita antar makanan kepada orang-orang miskin yang dulu berimpak setiap Jumat mungkin hanya 2.000. Lalu kemudian di bulan Ramadan kita tingkatkan menjadi 5.000, ada yang 10.000 rupiah, bahkan ada yang melampaui, ada yang 20.000, bahkan lebih dari itu. Saking kita senangnya, gemarnya melakukan infak sedekah, berbagi dengan sesama. Yang tak kita bantu, dibantu. Yang dulu tak pernah kita santuni, disantuni. Anak-anak yatim, gemar kita menyantuni di bulan Ramadan. Maka refleksi yang ketiga ketika berakhir Ramadan adalah begitu berakhir Ramadan, kebiasaan kita membantu sesama, berimpak, bersedekah, yang nominalnya kita naikkan, jangan berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Hari ini yang paling harus kita fokus perhatian kita seluruh umat Islam di Indonesia, Labuhan Batu Utara khususnya, adalah membantu saudara-saudari kita di Palestina. Kalau ada orang yang mengatakan tak perlu bantu Palestina, itu pernyataan yang melemahkan semangat dan tak boleh keluar dari lisan-lisan kita orang Islam. Nah, ini kita lihat di beberapa media televisi yang dia menyandang sebagai seorang pengamat, dia menyandang sebagai tokoh bangsa, KTP-nya Islam, agamanya Islam, tapi dia berkata tak perlu kita membantu orang-orang di Palestina. Itu urusan mereka saja. Ini kalimat yang sangat terlihat agak bodoh. Kenapa? Karena banyak alasan kita untuk membantu saudara-saudari kita di Palestina. Bukan hanya alasan keimanan. Alasan pertama yang menjadikan kita harus membantu saudara-saudari kita di Palestina adalah alasan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman adalah bersaudara. Maka kadar keimanan seseorang adalah ketika dia mau membantu saudaranya. Dalam Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Bahwasanya orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan itu saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, al mukminu lil mukmin kal bunyanu yasuddu ba'dahu ba'dah. Seperti bangunan yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Bahkan dari satu hadis kata Rasulullah, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu tubuh, satu badan. Apabila ada tubuh yang lain sakit, maka tubuh yang lain pun, anggota tubuh yang lain pun merasakan sakit. Yang sakit gigi, tapi yang pening kepala. Yang sakit gigi, yang merasakan sakit yang sama pun mata. Begitulah umat mukmin, orang Islam digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mau menolong sesamanya, yang mau menolong orang Islam, orang mukmin satu dengan yang lainnya, menunjukkan kadar keimanannya. Jadi kalau ada orang berkata tak perlu bantu saudara-saudari kita di Palestina, tak usah ikut dia. Tak perlu kami tak perlu bantuan bagi orang yang menyampaikan tak perlu bela Palestina. Tak apa-apa. Tapi alhamdulillah kita Labuhan Batu Utara sudah menyampaikan bahwasanya Labuhan Batu Utara ikut serta membela hak-hak warga Palestina. Alasan yang pertama membela Palestina adalah alasan keimanan. Kedua, bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Amanat Undang-Undang Dasar dalam pembukaan itu menyatakan penjajahan tidak berpri kemanusiaan, berpri keadilan. Tahun 48 dimulai penjajahan di negeri Palestina. Maka kita sebagai bangsa Indonesia tak perlu jadi orang Islam, cukup jadi bangsa Indonesia. Maka kita punya kewajiban untuk membela hak-hak orang-orang Palestina. Yang ketiga, alasan kemanusiaan. Tidak ada satupun manusia yang membenarkan pembantaian genosida yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada orang-orang Palestina. Siapapun yang merasa dirinya manusia, masih punya hati, maka dia akan membela hak-hak kemanusiaan yang direnggut paksa oleh orang-orang Zionis Israel kepada orang-orang Palestina. Nah, mudah-mudahan kegemaran kita berbagi, bersedekah, berinfak di bulan Ramadan dapat kita wujudkan walaupun Ramadan itu telah berakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mampu meraih kebaikan yang kita dapatkan mampu kita berikan kepada sesama yang lain. Orang yang mendapatkan kesulitan mendapatkan kemudahan dari apa yang kita infak dan sedekahkan. Kata Rasulullah SAW, "Man nafasa mu'minun kurbatan min kurabid dunia." Barang siapa yang memudahkan kesulitan dari kesulitan saudara-saudaranya kaum mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka nanti Allah akan mudahkan kesulitannya ketika dia di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد